Untuk kelompok presentasi sudah siap? Siap, Gib. Oh ya, ini mulai dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Eh, saya mewakili Ustazah Putih dan Prof. Zainal. Dan baca Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian saya eh, kembalikan kepada pemateri. Silakan bisa dimulai. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama yang sangat kami hormati yaitu Profesor Dr. Zainal dan Ustazah Dr. Putih Zulharbi selaku dosen dalam mata kuliah sosiolinguistik dan juga teman-teman semua yang berbahagia. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'd. Puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang Maha Esa yang mana telah memberikan kita semua nikmat karunia serta nikmat. Pertama nikmat iman, nikmat Islam serta nikmat sehat walafiat sehingga kita bisa berkumpul kembali di Zoom meeting pada siang hari ini. Salawat serta salam sama-sama tidak lupa kita panjatkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang mana telah membawa kita dari zaman jahiliyah menjadi zaman yang ilmiah ini. Baik, pada kesempatan kali ini di sini kami dari kelompok 5A ingin presentasikan hasil diskusi dari kelompok kami yang berjudul variasi bahasa. Kelompok kami terdiri dari 4 orang anggota. Yang pertama ada Dwina Araya, kemudian ada Fatihila Anwar, lalu ada Rara Dayarum, dan kemudian ada Sabrina Azah. Oke, untuk penjelasan pertama akan dijelaskan oleh rekan saya, Sabrina Zahra. Pada Sabrina, persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya, Fatih. Pertama, ada pengertian variasi bahasa. Menurut KR 2014, variasi bahasa dapat terjadi bukan karena penutur, melainkan dari interaksi pada saat berada di lingkup masyarakat. Artinya, variasi bahasa adalah sebuah pola dalam bahasa yang memiliki faktor penyebab dari penutur dengan keadaan yang beragam, sehingga menghasilkan berbagai variasi bahasa guna kelancaran dalam berinteraksi. Variasi bahasa juga memiliki jenis untuk lebih mudah dalam mengenalinya. Variasi bahasa dari segi penutur. Yang pertama ada idiolek. Variasi bahasa idiolek ini merupakan variasi bahasa yang bersifatnya individu. Misalnya melalui suara, pemilihan kata, gaya atau gaya bahasa yang dimilikinya. Yang kedua ada dialek. Variasi bahasa bersifat kelompok yang mendiami wilayah tertentu atau digolongkan juga berdasarkan latar belakang asal penutur. Contohnya, dialek daerah Surabaya akan berbeda dengan dialek di daerah Semarang. Kemudian yang ketiga ada kronolek, variasi bahasa yang digunakan oleh kelompok sosial pada masa tertentu. Misalnya bahasa Indonesia pada tahun 20-an akan berbeda dengan bahasa tahun 70-an. Seperti contoh yang sekarang kita bisa lihat yaitu di dalam dunia perfilman ya. Dulu sinetron memakai bahasa yang bisa dibilang cukup kaku, sedangkan untuk sinetron sekarang udah mulai tidak sekaku yang dulu. Kemudian keempat ada sosiolek, dalam bahasa Arab juga disebut juga al-lahjatul ijtimaiyah, yang merupakan variasi bahasa yang digolongkan melalui status, golongan, dan sosial penutur. Kemudian yang kelima, variasi bahasa gender penutur. Variasi bahasa yang disebabkan oleh jenis kelamin penuturnya. Selain dipengaruhi oleh faktor sosial, wilayah penuturnya, perbedaan suku bangsa dipengaruhi juga oleh perbedaan jenis kelamin atau gender. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya yaitu adalah variasi bahasa Arab standar atau yang biasa disebut dengan fusah. Menurut Emil Badiakub, bahasa Arab fusah adalah bahasa Al-Quran, karya tulis ilmiah, bahasa pada konferensi antar bangsa. Bahasa Arab fusah ini juga biasa digunakan dalam bahasa pengantar resmi di berbagai kampus yang ada di negara Arab, maupun yang sedang mempelajari bahasa Arab kayak kita ini ya. Lalu Arab fusah ini ragam standar ilmiah yang kemudian digunakan di negara-negara Arab dan mayoritas kaum muslimin di seluruh dunia.
Secara umum, bahasa ini dapat diklasifikasikan dalam dua tingkatan, yaitu bahasa Arab modern sama klasikal Arabik yang digunakan dalam bahasa ini. Terus bahasa Arab Fusha ini tuh konsisten kaitannya sama kaidah Nahwu, Shorof, dan I'rab. Nah, tadi kan dijelasin bahwa bahasa Arab ini kan dibagi dalam dua tingkatan, yaitu ada Fusha modern standar Arabik sama bahasa Arab klasik. Nah, buat pengertiannya yaitu Fusha modern standar Arabik, yaitu bahasa yang dipakai dalam Al-Quran dan hadis. Keadaan resmi, penulisan karya sastra, prosa, dan puisi, serta penulisan karya ilmiah. Di negara-negara Arab, bahasa ini digunakan sebagai bahasa pengantar resmi di sekolah ataupun universitas, kayak kita yang lagi belajar. Lanjut, di bahasa Arab klasik itu biasanya disebut sebagai bahasa Arab Al-Quran. Adalah suatu bentuk bahasa Arab yang digunakan dalam naskah sastra dari masa Umayyah dan Abbasiyah abad ke-7 hingga ke-9. Berdasarkan pada dialek suku-suku Arab abad pertengahan dan digunakan dalam bahasa kitab suci Al-Quran dan hadis. Aturan kaidah nahwu shorof digunakan nih dalam bahasa Fusha ini. Selanjutnya dijelaskan oleh Fatih. Ya, kolokial dalam bahasa Arab. Jadi berbicara tentang kolokial atau kalau bahasa Arabnya itu bahasa Arab amiyah, itu di dalam semua bahasa digunakan terdapat fenomena yang disebut dengan kolokial. Jadi dari segi penggunaan, kolonial ini tuh terjadi pada tataran ragam bahasa yang santai atau casual language. Kolokial adalah bahasa yang dipakai sehari-hari oleh masyarakat penutur bahasa di daerah tertentu. Kolokial dikenal juga sebagai bahasa sehari-hari, bahasa percakapan, atau vernakuler yang terjadi pada ragam bahasa non-standar atau amiyah. Kolokial terjadi pada ragam bahasa lisan karena ragam bahasa lisan cenderung bersifat praktis dan bersifat melanggar aturan kaidah tata bahasa. Dan bahasa kolokial ini khas bagi situasi bertutur tertentu, yakni situasi santai. Kosakatanya berupa kata-kata yang telah mengalami penurunan sesuai situasi. Ciri-ciri kolokial. Yang pertama, kolokial menggunakan ragam bahasa lisan, bukan tulisan. Yang kedua, ujaran dan isi pembicaraannya itu ringkas. Lalu yang ketiga, bobot pembicaraannya ringan. Dan yang keempat, adanya kedekatan antara kedua penutur. Dalam tataran kata ganti sebagai subjek. Pertama, tunggal, standar. Ada standar dan non-standar. Contohnya ada di anta, itu non-standarnya jadinya inta. Terus anti, non-standarnya jadi inte. Terus dari subjek yang jamak, standarnya nahnu, non-standarnya jadi ihna. Standarnya antum, non-standarnya jadi minto. Lalu standarnya antuna, non-standarnya jadi minto. Standarnya hunna, non-standar jadi hum. Lalu yang kedua ada pada tataran dialek Arab. Contoh yang standarnya kaifahalu, non-standarnya jadi kaifak, artinya apa kabar untuk laki-laki. Dan yang kedua ada kaifahaluki, non-standarnya jadi kaifik, artinya apa kabar untuk perempuan. Lalu ada tataran dialek dari Syria. Standarnya kaifahalu, non-standar jadi selaunak, artinya apa kabar laki-laki. Standarnya kaifahaluki, non-standar jadi selaunik, artinya apa kabar untuk perempuan. Ya, selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya, Wina. Kemudian ada jenis bahasa berdasarkan tahap pemerolehannya. Pemerolehan bahasa adalah pendapatan bahasa yang mengacu pada proses alami, melibatkan manusia dengan belajar bahasa secara tidak sadar. Memperoleh bahasa merupakan produk dari adanya interaksi nyata antara pelajar dengan orang-orang di lingkungan bahasa target, di mana pelajar sebagai pemain aktif. Hal ini mirip dengan anak yang belajar bahasa ibu mereka. Proses ini akan menghasilkan keterampilan fungsional dalam bahasa lisan tanpa tuntutan pengetahuan teoritis. Dengan kata lain, pelajar memiliki upaya untuk mengembangkan keterampilan
untuk berinteraksi dengan orang asing serta menciptakan situasi komunikasi secara alami. Berdasarkan tahap pemerolehannya, bahasa dapat dibedakan menjadi 3. Yang pertama itu ada bahasa ibu atau B1. Bahasa ibu lazim juga disebut bahasa pertama, karena bahasa itulah yang pertama dipelajarinya dan terjadi di lingkungan keluarga. Kemudian yang kedua itu ada bahasa kedua atau B2. Bahasa kedua adalah bahasa yang diperoleh manusia setelah memperoleh bahasa pertama, dengan penguasaan bahasa yang relatif sempurna. Pemerolehan bahasa kedua dapat dimulai oleh manusia ketika masih dalam usia anak. Proses pemerolehannya melalui pendengaran. Bahasa kedua umumnya digunakan dalam kegiatan pendidikan, pemerintahan, atau untuk bisnis. Dan terakhir ada bahasa asing. Penamaan bahasa asing ini bersifat politis, yaitu bahasa yang digunakan oleh bangsa lain. Maka itu bahasa Malaysia, bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Cina adalah bahasa asing bagi bangsa Indonesia. Semua bangsa asing, sebuah bahasa asing, bahasa yang bukan milik suatu bangsa dapat menjadi bahasa kedua kalau dipelajari setelah menguasai bahasa ibu, seperti pada kebanyakan penutur di India, di Malaysia, dan di Filipina. Bisa juga bahasa asing menjadi bahasa negara kalau bahasa asing itu digunakan untuk menjalankan administrasi kenegaraan dan kegiatan kenegaraan lainnya. Saya kembalikan ke moderator. Ya, sekian presentasi dari kelompok kami. Selanjutnya kami akan membuka sesi tanya jawab. Pada teman-teman yang ingin bertanya, dipersilakan untuk menyalakan fitur raise hand atau bertanya melalui kolom chat Zoom. Pada teman-teman yang ingin bertanya, dipersilakan. Ya, kepada Fitri, kepada Nur Anissa Setato Fitri dipersilahkan untuk bertanya. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatannya. Izin bertanya kepada kelompok 5. Di bagian pengertian variasi bahasa tadi kan ada penjelasan bahwa variasi bahasa ini adalah sebuah pola dalam bahasa yang memiliki faktor penyebab. Nah, mungkin bisa minta tolong dijelasin apa aja sih faktor-faktor yang menyebabkan munculnya variasi bahasa ini. Dapat dipahami? Ya, jadi pertanyaannya apa aja faktor-faktor yang menyebabkan munculnya variasi bahasa ini? Ya, betul. Oke, terima kasih Fitri. Ya, baik, terima kasih. Selanjutnya ada yang ingin bertanya lagi?
Baik, izin menjawab pertanyaan dari Fitri. Apa saja faktor-faktor penyebab faktor-faktor yang menyebabkan munculnya variasi bahasa? Nah, faktor-faktor yang menyebabkan munculnya variasi bahasa itu yang pertama ada latar belakang letak geografis Indonesia dan sosial penutur. Kemudian ada faktor budaya. Masing-masing daerah memiliki perbedaan kultur atau daerah hidup yang berbeda, misalnya di wilayah Jawa dan Papua dan beberapa wilayah Indonesia yang lainnya. Kemudian ada faktor sejarah. Masing-masing daerah memiliki kebiasaan dan bahasa nenek moyang yang berbeda-beda. Dan yang terakhir ada faktor perbedaan demografi. Karena tiap daerah mempunyai dataran yang berbeda seperti di wilayah pantai pegunungan yang biasanya cenderung akan menggunakan bahasa yang singkat, jelas, dan dengan intonasi volume suara yang juga besar. Apakah terjawab, Fitri? Sudah terjawab. Terima kasih kepada Bina dan kelompok 5. Baik, terima kasih kembali. Ya, baik. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Ya, kepada Rida dipersilahkan. Iya, terima kasih Fatih dan kelompok 5 atas kesempatannya. Tadi kan di bagian variasi bahasa itu salah satunya ada dialek ya. Terus teman-teman juga menyebutkan bahwa dialek itu bersifat kelompok yang mendiami wilayah tertentu. Tadi juga disebutkan dialek antara Surabaya dan dialek Semarang itu berbeda. Nah, pertanyaan saya yang pertama itu apakah dialek itu bisa kita sebut juga sebagai logat? Terus yang kedua, eh, bahasa Jawa dengan dialek Surabaya memiliki ciri tersendiri yang berbeda dengan ciri yang dimiliki bahasa Jawa dari dialek Semarang, dialek Jogja, Pekalongan, dan sebagainya. Nah, yang ingin saya tanyakan, kenapa pada saat mereka berkumpul nih, baik dari dialek Surabaya, Jogja, ataupun Semarang, mereka tuh tetap bisa berkomunikasi dengan baik gitu. Apakah bisa dipahami? Ya, bisa, Rida. Oke. Terima kasih. Oke, bismillah. Izin menjawab
pertanyaan dari Rida. Tapi nanti kalau misalkan nggak sesuai gitu bilang ya. Kalau menurut kelompok kami itu logat sama dialek itu sama apa enggak? Nah, kalau menurut kelompok kami itu logat sama dialek itu sama ya. Karena sama-sama kayak eh logat dari bahasa itu loh. Terus kenapa kalau misalkan orang bahasa Jawa ngomong sama orang ngomong orang Surabaya ngomong sama orang Semarang atau sama Jogja itu dia tetap ngerti gitu. Karena pada dasarnya kan itu mereka ngomong pakai bahasa Jawa ya. Nah, rata-rata tuh bahasa Jawa tuh kan artinya sama meskipun ada yang beda gitu. Cuman mereka bisa ngomong pakai kalau misalkan mereka nggak ngerti gitu, mereka bisa ngomong pakai bahasa isyarat. Kayak ya gitulah untuk biar sama-sama sampai gitu ke penuturnya. Terus kalau ada tambahan nggak dari teman-teman kelompok 5? Oke, Rara. Terima kasih atas jawabannya. Oke, syukuran juga Rida atas pertanyaannya. Semoga bisa terjawab. Oke, baik. Terima kasih Rida atas pertanyaannya. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Variasi bahasa ya kan, terus dialek bahasa gitu kan. Nah, tadi kan pertanyaannya itu orang Jawa itu bisa saling mengerti walaupun berbeda daerah karena bahasa Jawa melalui bahasa Jawa. Nah, tadi kan diterangkan untuk bahasa Arab ini memiliki variasi bahasa juga kan, memiliki apa namanya dialek atau penyebutan yang berbeda di setiap negaranya. Nah, kan berbeda ini tuh apa maksudnya dengan ada perbedaan ini menjadikan bahasa ini apa namanya unik gitu atau kayak bagus atau menjadi suatu apa namanya kesulitan gitu dalam apa namanya dalam berinteraksi di bahasa Arab karena dalam bahasa Arab ini agak apa namanya berbeda gitu dalam penyebutannya dalam apa di satu kata gitu jadi berbeda gitu. Nah, ini menjadikan kesulitan atau menjadikan sebuah keunikan dalam bahasa Arab tersebut gitu.
Apakah bisa dimengerti? Jadi pertanyaannya gimana, Gip? Maaf. Jadi pertanyaannya, dengan adanya variasi bahasa di bahasa Arab itu, dialek yang berbeda-beda di setiap negara, menjadikan bahasa Arab ini unik ya kan karena banyak variasinya, atau emang menjadi kesulitan bagi penuturnya itu gitu dalam berkomunikasi. Nah, sertakan sedikit alasan itu. Ya, tergantung sih bahasa Arab itu unik atau susah. Kalau menurut sebenarnya kan bahasa Arab itu satu, awalah bahasa ibu mereka itu bahasa Arab. Tapi kalau dari dataran-dataran Arabnya itu, daratan-daratan Arab kan terpecah-pecah lagi. Nah, itu punya dialek masing-masing. Mungkin itu bisa menjadikan bahasa mereka itu unik dan bervariasi. Tapi kalau bagi kita sendiri, yang kita pelajari itu bukan bahasa dari dialek masing-masing negara-negaranya, tapi langsung ke bahasa ibunya. Makanya bahasa Arab yang dialek itu lebih ke apa namanya bahasa yang non standar gitu, yang mana yang paham tuh cuman mereka ataupun pembicaraan mereka sehari-hari, seperti yang dijelasin di apa namanya variasi bahasa kolokial tadi, yang mana kalau bahasa yang kita pelajari, bahasa Arab yang kita pelajari kan jatuhnya kayak bahasa Arab yang memang logat atau udah ada tuntunan atau kaidahnya gitu. Sementara yang dialek-dialek ini itu nggak ada kaidahnya gitu gitu. Contoh yang tadi bahasa Jawa itu, yang bahasa Jawa yang tadi Rida tanyain. Sebenarnya bahasa Jawanya itu ya bahasa ibu mereka itu bahasa Jawa, tapi karena memang dia beda, yang dari Surabaya beda sama yang dari daerah mana gitu. Nah, itulah yang membuat bahasa dari dialek tersebut bukan termasuk bahasa yang ada tuntunan kaidahnya gitu. Kalau kita ngikutin kaidah dan bahasa yang benar, ya mungkin semuanya satu gitu. Ya, kurang lebih gitu, Gip. Paham nggak? Ya, paham. Terima kasih Pak Tahila dan kelompoknya. Ya, apakah ada yang ingin bertanya lagi dari teman-teman? Ya, apakah ada yang ingin bertanya lagi dari teman-teman? Kalau tidak ada, bisa kami cukupkan. Jadi sebagai masyarakat yang menggunakan bahasa, kita itu harus bisa menggunakan bahasa itu yang baik dan benar. Dan bahasa yang baik itu adalah bahasa yang sesuai dengan kaidah yang berlaku. Dan bahasa yang benar itu adalah bahasa yang sesuai dengan konteks waktu, tempat, situasi, ataupun lawan bicara gitu. Contohnya misalkan ketika kita melihat kucing, nah kita bisa bilang kalau kucing itu telah meninggal dunia gitu. Mungkin dari segi makna benar kucing itu meninggal dunia, tapi kata meninggal dunia itu bisanya disandingkan dengan manusia gitu. Jadi ya itu oleh karena itu jadilah masyarakat pengguna bahasa yang baik. Oke, mungkin kalau nggak ada yang ingin bertanya lagi dari teman-teman, bisa kami cukupkan ya. Oke, uh, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf.
Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selanjutnya saya silakan kepada Al-Bukhari. Baik, berhubung selesai presentasi pada hari ini dan saya belum mendapat konfirmasi dari Ustazah Putih, jadi mohon tunggu dari teman-teman, jangan ada yang keluar dulu dari Zoom ini. Kita apresiasi dulu untuk kelompok yang hari ini tampil. Kemudian untuk kelompok hari ini yang tampil, jangan lupa hasil recordannya dikirim ke GCR untuk bukti bahwa hari ini sudah melakukan perkuliahan. Kemudian saya selaku PJ mata kuliah sosial linguistik mewakili ustazahnya, saya tutup perkuliahan hari ini dengan membaca Alhamdulillah alamin. Terima kasih teman-teman yang sudah hadir dalam Zoom ayat ini, dan jangan lupa absennya ya, karena absennya nggak lama, nanti bakal ditutup gitu sama ustazahnya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.